Ini adalah trapesium usia diri saya, di mana pada usia 23 tahun saya menyelesaikan kuliah S1 saya di jurusan Kimia IKIP Malang. Kemudian usia saya saat ini adalah 46 tahun. Pada waktu usia sekolah, pada usia 18 tahun tepatnya, saya pernah mengalami kejadian atau peristiwa yang menyenangkan yang sampai sekarang tetap saya ingat. Dan pada usia 13 tahun, tepatnya pada waktu itu saya masih kelas 1 SMP. Saya pernah mengalami peristiwa yang kurang menyenangkan dan sampai sekarang juga tetap saya ingat. Peristiwa menyenangkan yang pernah saya alami itu terjadi pada saat saya keluar SMA sekitar usia saya 18 tahun ya, sekitar 28 tahun yang lalu. Jadi pada waktu itu saya punya sahabat 3 orang dan alhamdulillah kami bertiga pada waktu akhir pembelajaran di kelas 12 kami bertiga bisa mendapatkan 5 besar NEM terbaik di sekolah. Jadi pada waktu itu sahabat saya namanya Krisna Indarti, dia menduduki peringkat pertama. Kemudian ada Christine Palangan, itu sahabat saya yang kedua menduduki peringkat ketiga, dan saya sendiri pada waktu itu berhasil menduduki peringkat kelima, peraih NEM terbaik di sekolah. Dan alhamdulillah kami juga bertiga berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri yang kami inginkan. Yang Krisna Indarti dia berhasil masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Kalau yang Christine Palangan itu dia jurusan farmasi di Universitas Hasanuddin Makassar. Sedangkan saya sendiri, karena memang dari awal saya ingin untuk menjadi seorang pendidik, seorang guru, maka saya juga bisa masuk di jurusan Kimia IKIP Negeri Malang. Pengalaman yang kurang menyenangkan yang pernah saya alami itu terjadi pada saat saya kelas 1 SMP. Jadi usia saya pada waktu 13 tahun. Saya ingat sekali ya, itu masih awal. Kalau sekarang mungkin masa-masa MPLS, awal masuk sekolah ya. Pada waktu itu masih perkenalan, ada seorang guru biologi, seorang bapak-bapak yang memang secara fisik, mohon maaf, itu rambutnya agak sedikit botak gitu ya. Nah, kemudian pada waktu beliau memperkenalkan diri, itu kebetulan saya ada di depan. Nah, saya itu sedang berbicara, tapi teman di belakang saya itu menyatakan botak nih gitu, dan dipikir saya. Jadi guru itu menuduh saya yang mengucapkan itu, karena memang mengucapkannya dengan suara yang keras, sampai seluruh kelas pada waktu itu dengar. Langsung tanpa ada konfirmasi ya, saya disuruh keluar dari kelas. Padahal itu adalah hari-hari awal saya ada di kelas tersebut, di sekolah itu. Saya belum mengenal semua teman-teman saya yang ada di kelas ya, dan saya harus keluar gitu. Pada waktu itu saya antara bingung, takut, sedih ya, karena saya merasa saya tidak melakukan apa yang dituduhkan bapak tadi, tapi saya nggak diberi kesempatan untuk membela diri. Nah, akhirnya saya hanya berdiri di sebelahnya pintu. Saya juga bingung, nggak ngerti harus kemana ya. Dan pada waktu saya di luar pintu itu juga kakak-kakak kelas semuanya pada lihat, dan semuanya juga menyoraki gitu ya, karena masih baru kok sudah dikeluarkan. Itu peristiwa yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Yang terlibat dalam 2 peristiwa tadi selain saya ya, guru saya ya, pada waktu peristiwa menyenangkan, jadi guru-guru saya yang mensupport dan memberikan selamat kepada saya. Kemudian juga mendoakan agar saya juga bisa sukses ke depannya dalam studi saya, dan juga teman-teman yang semuanya mendukung saya. Sedangkan pada peristiwa yang tidak kurang menyenangkan itu, yang terlibat juga guru saya, jadi yang menyuruh saya untuk keluar dari kelas
dan juga teman-teman ya, teman-teman yang ada dalam kelas tadi, serta kakak kelas saya yang pada waktu itu melihat peristiwa tersebut. Untuk peristiwa yang menyenangkan, dampak emosi saya adalah gembira, ya, bangga, karena saya merasa saya bisa membahagiakan orang tua. Demikian juga pada saat saya diterima di perguruan tinggi negeri sesuai dengan apa yang saya inginkan. Itu juga saya bisa melihat bagaimana kebahagiaan orang tua saya dan juga guru-guru saya ya, walaupun sudah jauh tapi mereka tetap memberikan ucapan selamatnya. Sikap emosi pada saat saya mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, sedihnya tuh karena saya merasa tidak bersalah. Saya merasa bukan saya yang melakukan itu gitu. Pada waktu akhir pun teman saya yang teriak itu ya, yang di belakang saya itu minta maaf sama saya. Tapi dia nggak berani untuk menyampaikan ke bapak guru bahwa dia yang sudah mengucapkan kata-kata tadi. Ya, jadi saya sedih karena merasa saya tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Sedih juga karena di awal pertemuan dengan teman-teman yang belum semua saya kenal, tapi mereka bisa melihat saya dengan kondisi yang tidak menyenangkan itu. Jadi labeling itu yang saya sedihkan ya, padahal saya sebenarnya tidak seperti itu. Setiap manusia diberikan kemampuan, daya ingat oleh Allah, ya, dan daya ingat itu terutama untuk hal-hal yang luar biasa yang terjadi dalam hidupnya. Jadi pengalaman yang membahagiakan ataupun pengalaman yang sangat menyedihkan yang terjadi, itu memang tidak akan lupa, nggak akan mungkin dilupakan begitu saja. Karena itu sesuatu yang istimewa yang akan terekam oleh otak kita. Dan ini berbeda kalau pengalamannya biasa-biasa saja. Jadi tidak ada sesuatu yang istimewa untuk dikenang. Alhamdulillah saya diperkenalkan dengan trapesium usia ini ya. Jadi ini sebagai pengingat bagi saya. Apalagi sekarang posisi saya sudah sebagai seorang pendidik. Saya punya anak-anak murid yang juga berharap banyak ya akan bimbingan saya. Ini pengingat bagi saya, introspeksi diri. Kita harus melihat potensi anak. Anak sebenarnya memiliki potensi sendiri-sendiri. Dan itu akan berkembang bila kita sebagai pendidik bisa memberikan kesempatan bagi sang anak untuk mengembangkan potensinya. Terus yang kedua, tidak gampang untuk menuduh. Jadi kita harus dengarkan dulu. Ya, walaupun faktanya kita melihat ada anak didik kita melakukan kesalahan, itu kalau bisa kita dengarkan dulu. Kronologis ceritanya bagaimana, posisi dia itu di mana ya. Karena pada saat kita itu sudah langsung menghukumi anak ini salah ya, padahal dia mungkin tidak salah, itu akan terkenang terus sepanjang hidup dia. Itu akan membekas. Sebagai seorang pendidik, kita harus lebih bijaksana. Kita mampu untuk membuat anak itu menjadi kreatif, menjadi termotivasi untuk lebih mencintai ilmu pengetahuan dan mencintai belajar di sekolah. Kita juga mampu membuat anak itu menjadi malas, menjadi tidak punya semangat untuk belajar. Jadi sedemikian besar potensi yang dimiliki oleh guru, kedudukan guru di mata muridnya, maka kita harus betul-betul hati-hati pada saat memperlakukan anak didik kita. Bila seorang guru mampu memainkan perannya dengan baik sebagai pendidik, maka darinya murid akan belajar banyak tentang makna kehidupan. Saya masuk ke SMA Negeri Senduro sejak tahun 2016. Dan 3 bulan setelah saya masuk, saya diamanahi oleh kepala sekolah menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan sampai saat ini. Ada beberapa kegiatan-kegiatan sekolah yang
saya dijadikan sebagai ketua pelaksananya. Jadi misalnya PBDB, MPLS, kemudian kemarin pada waktu kegiatan COVID, pada saat sekolah diberi amanah untuk memulai kegiatan belajar mengajar, tapi dengan terbatas dan juga harus menggunakan protokoler yang sesuai dengan Satgas tetapkan. Saya juga diamanahi untuk menjadi ketua Satgas COVID sekolah. Untuk murid-murid saya senantiasa menanamkan kepada mereka kedisiplinan, dan itu saya mencoba untuk memberikan contoh langsung. Jadi misalnya saya berupaya untuk tidak telat masuk ke sekolah. Jadi biasanya kalau pagi saya datang pagi dan menyambut anak-anak di gerbang. Kemudian saya upayakan juga untuk tidak terlambat masuk ke dalam kelas. Itu semua sebagai pembelajaran agar mereka melihat bahwa pada saat saya meminta mereka tidak telat, saya juga konsekuen untuk tidak telat. Selain itu, saya sangat memperhatikan sekali akhlak anak-anak saya. Pada saat awal saya masuk ke SMA Negeri Senduro, saya meminta waktu kepada kepala sekolah untuk mengisi kajian keputrian pada saat anak-anak yang laki-laki sholat Jumat, dan itu di ACC, dan sebelum COVID itu berjalan terus. Pada waktu COVID berhenti karena memang kami nggak boleh untuk melakukan kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak. Jadi saya berusaha untuk menyebarkan energi positif saya kepada rekan-rekan kerja maupun kepada anak didik saya. Karena kalau menurut saya, hidup ini hanya sebentar, sehingga pada saat kita nggak memaksimalkan usia kita, kemampuan yang kita miliki untuk kebaikan, maka kita akan menyesal pada saat di hari penghisapan kelak.